Mas denger-denger nih, katanya masuk ke Karang Taruna Kabupaten. Motivasinya masuk Karang Taruna Kabupaten Cirebon sendiri itu apa sebenarnya? Kalau dibilang motivasi sih lebih tertarik ke pendalaman ilmu ya. Karena saya kan orangnya ingin terus berkembang dengan ilmu-ilmu yang baru. Maka dari itu mungkin menurut saya mungkin saja di Karang Taruna Kabupaten itu ilmunya itu akan lebih baru lagi daripada ilmu yang biasa saya dapat. Nah, kegiatannya sendiri di Karang Taruna Kabupaten itu kayak prokernya lah, ibaratnya prokernya itu apa sih sebenarnya? Saya sempat menggarap di tahun 2019 yaitu Lawang Trusmi. Di Lawang Trusmi itu jargon kita itu adalah Malioboro Cirebon. Oh, wong Cirebon pisan ya berarti. Wong Cirebon pisan. Jadi tempatnya itu di Batik Trusmi, di jalan yang perempatan itu, di sebelah utara. Pas alun-alun berarti Gapuraan. Ya, pas Gapura. Ya, pas Gapura di situ. masuk ke arah utara berarti. Iya. Itu kan kita lebih ke pemberdayaan pemuda, kemudian pemberdayaan pedagang dan memunculkan seni-seni tari maupun seni-seni Kabupaten Cirebon terutamanya sintren, angklung. Kita memperdalam juga tentang yang baridinan kemudian lain-lain. Jadi bekerja sama, yang memotori itu adalah Karang Taruna Kabupaten pada saat itu, dan yang bergerak di bawahnya itu dari Karang Taruna Kecamatan Weru dan Desa Werulor. Berarti ketika mulai muncul ide dan segala macam itu kan pasti ada proses apa ya namanya, bukan negosiasi, kayak sosialisasi nih, kayak sosialisasi ke bawahnya itu sendiri seperti apa? Kebetulan pas sosialisasi saya tidak ada dalam sosialisasi tersebut karena saya bidangnya media, jadi saya tahunya sudah bentuk jadi. Oh, berarti bidangnya bidang media nih, cocok berarti kalau berbicara di sini. Nah, dengar-dengar lagi selain di Karang Taruna Kabupaten kan masuk juga di Puskesos ya, di Puskesos Kelurahan Tuk Mudal. Itu apa sih gitu cara membagi waktunya nih ketika di Karang Taruna sendiri itu aktif, di Puskesos juga aktif, apalagi keduanya itu kegiatannya kegiatan sosial semua. Apa motivasi yang sampai ya umur seginilah banyaknya kan umur main nih, banyak main game apa segala macam, tapi malah masih sendiri di umur 21 tahun ini malah masuk ke dua kelembagaan lah, ke organisasi sosial semua nih, ada di Karang Taruna dan Puskesos Kelurahan Tuk Mudal. Mungkin kalau secara itu mungkin lebih ke secara individunya masing-masing ya. Karena kan setiap orang tuh punya niatnya masing-masing untuk berkiprah maupun yang lain-lain. Karena nawaitu saya itu ke sosial dan memang mungkin saya itu sangat senang sekali membantu orang. Jadi mungkin salah satunya dengan masuk Puskesos, dan pada saat itu ini cerita pas saya awal masuk Puskesos. Itu awal-awal saya itu masuk, saya membantu Dinsos dulu dalam SP2D, itu surat pertanggungjawaban tentang penyaluran bantuan sosial BPNT. Karena pas waktu itu tidak ada orang koordinator teknisnya, kebetulan dosen saya sendiri. Maka dari itu saya ikut membantu beliau. Nah, saking semangatnya dan saking mungkin karena dilihatnya orang paling semangat walaupun tidak ada gaji ataupun tidak ada sebagaimana apa sih yang lain-lain, karena saya niatnya itu ya karena saya ingin belajar yang lebih baru lagi. Urusan uang, urusan rezeki dan lain-lain akan mengikuti ketika kita ya ibaratnya apa jari Gusti Allah belah urusan duit sih. Nawaitu berarti. Karena saya nyarinya ilmu dulu. Saya harus bisa ilmu sosial dulu karena saya sekarang sedang kuliah di ilmu pemerintahan. Oh, berarti kuliah juga. Juga. Cara membagi waktu nih di perkuliahan dan dunia sosial pasti itu kan berbeda juga. Nah, di kampusnya sendiri pernah ikut ke organisasian kan? Kebetulan saya dimasukkan 2018 ya Kang ya. Itu 2019 saya ikut pemilihan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan ya, alhamdulillah. Karena memang basic saya di sosial, mungkin teman-teman mempercayakan jabatan Ketua Umum itu kepada saya. Selama 2019 dan 2020 itu saya menjabat sebagai Ketua Umum Hima IP Ilmu Pemerintahan.
Berarti di tahun 2019-2020 ini kan sangat-sangat sibuk nih cara membagi kegiatan sosial, perkuliahan, organisasi juga. Organisasinya berarti kan dua nih, organisasi kampus dan juga organisasi sosial. Nah, cara apa ya memanage waktunya itu seperti apa sih? Apalagi kan banyak tugas-tugas kuliah juga yang harus tetap diselesaikan gitu. Mungkin pas awal-awal banget jabat itu kan agak sulit ya. Dalam artian 2019 saya belum masuk apa-apa. Iya. Apalagi di 2019 itu awal pandemi loh. Nah, awal pandemi itu kan di bulan Maret ya. Awal pandemi di bulan Maret. Nah, di bulan Maret, di bulan April itu saya baru ditarik dari Dinsos ke kelurahan untuk jadi puskesos. Nah, pada saat itu agak kaget karena memang bertepatan pada bulan Mei itu saya ada seminar nasional yang mengundang Kang Gardian. Itu sebagai staf muda kepresidenan. Bukan, dari gubernur. Staf muda gubernur. Iya, ajudan. Ya. Nah, jadi kita mengundang beliau karena memang seminar nasional, jadi mungkin agak ribetnya di situ. Membagi waktu antara pas waktu awal April itu kan bantuan pendataan itu lagi gencar-gencarnya. 1 bulan full saya hanya ibaratnya saya bilang ke ibu bahwasanya saya kerjanya lembur-lembur terus, Bu. Karena memang ya mohon maaf ya, kalau untuk bicara makan ataupun itu kita masih swadaya. Apalagi kegiatan-kegiatan sosial. Apalagi kegiatan-kegiatan sosial. Kalau memang ada kayak pas waktu itu pada bulan April itu ya alhamdulillah banyak yang pada ngasih kayak misalkan Dik udah makan belum nih ada rezeki silakan kamu makan ataupun nanti dibawakan makanan atau gorengan pas waktu pada saat itu. Karena kebetulan puskesos itu zaman segitu tuh di Tuk Mudal itu cuma saya sendiri. Berarti puskesos di 2019-2020 awal pandemi admin sendiri berarti? Sendirian. Memang sudah ada tapi tidak aktif. Hanya ada koordinator saja yang aktif. Karena kebetulan koordinator itu sedang dapat bencana yaitu bapaknya meninggal pada saat COVID pertama. Karena dibutuhkan untuk input data, jadi saya sendirian solo karir. Nah, bicara tadi nih, kita balik lagi ya, dari mulai perkuliahan ke sosial. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas, buat Mas Sidik sendiri, biaya kuliah dapat dari mana? Alhamdulillah ya, biaya kuliah karena saya sempat ikut-ikut sama Dewan ya. Dalam berarti jalur orang dalam. Saya sempat ikut sama Dewan dalam artian yang biasa disuruh-suruh Dewan, kemit lah kalau dalam di pemerintahan di desa itu kemitnya. Jadi pembuatan surat, kemudian jadi telinganya Dewan, tangan kanannya Dewan. Ya alhamdulillah di situ bisa dibantu oleh Pak Dewan untuk pembiayaan kuliah sebulan 500.000. 1 bulan 500.000. 1 bulan 500.000. Ya. Sedangkan biaya kuliah sendiri di kampus per semester atau per SKS itu kira-kira menutup enggak dari biaya yang dikasih sama Dewan ini? Ya. Kalau cerita tentang cukup atau enggak, karena saya kan kuliahnya paket nih. Ya. 15 juta sampai lulus 4 tahun. Berarti 15 juta paket sampai pokoknya 15 juta sampai lulus. Sampai lulus. Gimana caranya? Ibaratnya kalau dibagi per hari itu 10.000. Per bulan itu 300. Per semester itu cuma 1.600.000. Per semester 4 bulan lah, bikin 4 bulan. 500.000 per bulan. 1.600.000 saya masih dapat untung 400 kalau misalkan 1.600.000 dipaskan. Gitu. Masih dapat 400 untuk uang jajan ataupun uang yang lain-lain lah. Gitu. Nah, dari situ sendiri nih kayak pengalaman di organisasi Karang Taruna, Puskesos dan segala macem. Dengar-dengar lagi nih di umur 21 tahun lagi bangun rumah. Apakah nggak ada pertanyaan-pertanyaan nih sebelumnya? Gini. Nah, gini. Maksudnya kan ketika mengerjakan hal sosial, apalagi sekarang udah di 2021, 2 tahun loh, 2 tahun itu kan kayak pengurusan BPNT, UMKM dan segala macem. Nah, apakah ada gitu kayak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ya, istilah kasarnya itu bentrok dengan masyarakat nih, kayak bentroknya itu masalah data dan segala macam, apalagi sampai bangun rumah.
ada nggak gitu loh, kayak dari selentingan-selentingan warga atau apa. Ya kan pasti ada aja banyak nih kayak wah paling uangnya dapat dari bantuan-bantuan atau apa segala Iya. macem. Saya perlu luruskannya. Perihal ini sebenarnya untuk membangun rumah itu saya udah mengumpulkan dari tahun 2018 dari berdagang online. Saya itu berdagang buah naga, kemudian sama dropship. Dulu itu saya itu jual glutamen. Glutamen itu pemutih badan, pemutih kulit. Pemutih badan berarti Ya, kulit. sasarannya wanita dan Iya. pria karena kan glutamen. Iya. Nah itu sempat heboh juga dalam artian ada glutamen yang palsu. Nah pada saat itu saya tidak melanjutkan kembali dropship itu karena saya juga ragu dengan produk yang saya jual pada saat itu. Sampai sekarang sudah tidak ingin menjual seperti itu lagi. Jadi sudah insaf lah dalam artian yang tidak jelas produk tidak jelas, sedangkan harga murah. Berarti ya selain kegiatan sosial nih di kepemudaan aktif, di organisasi kampus juga aktif, bisa dibilang apa ya, wirausaha muda berarti. Itu bisa diceritakan nggak kayak banyak nih kayak pemuda-pemuda itu pengen bisnis, pengen apa segala macam, tapi yang jadi masalah utama itu pasti tahu lah modal. Nah itu caranya gimana sampai kayak dari 2018 bisnis online dan segala macam sampai akhirnya bisa mengumpulkan uang di tahun berapa berarti mulai pembangunan? 2020 September. Di tahun 2020, 2 tahun ya, 2 tahun itu mengumpulkan uang dari dari bisnis online. Modal awalnya berapa, Mas? Kalau bicara modal awal, saya 0%. Tidak ada modal awal sama sekali. Sebab apa? Saya mulai pada saat batu akik. Batu akik, Facebook FJB, Kaskus FJB, itu jual spare part motor, bos. Jadi dulu itu kan musim batu akik, karena paman saya jualan batu akik, saya juga ikutan. Dijual di Facebook. Di Facebook uang itu dikumpulin, makin banyak, kemudian beli spare part motor. Pas waktu itu saya jual stripping. Iya, tahu. Buat hiasan stiker bahasa gampang, stiker motor. Jual pertama itu awal-awal banget. Karena langsung modal, berani modal, tapi tidak laku. Nah, uang yang dikumpulkan dari batu akik kan setidaknya setengahnya sudah masuk ke stripping. Nah, masih ada setengah lagi. Saya mikir lagi, apa nih yang sekiranya itu? Makanya kalau saya itu dulu itu sering bantu-bantu teman penjualan HP, terus jualin kayak misalkan barang-barangnya, TV, gitar, saya yang jualin. Jualin nanti dapat komisi. Dapat antara 50.000 sampai 100.000 tergantung dari teman saya ngasih saya berapa. Jadi pakainya mainnya komisi, kemudian COD, spare part, itu sering-seringan itu sampai dapat modal 5 juta untuk membuka awal usaha online. Berarti dari awalnya mulai merintis kayak ikut cuma sama saudara sendiri dari batu akik apa penjualan di Facebook dan segala macam sampai teman-teman juga pada percaya juga untuk menjualkan barang-barangnya. Nah, uang itu dikumpulkan sampai di angka 5 juta. 5 juta. Nah, 5 juta itu digunakan untuk apa pertama? Kalau 5 juta pertama saya beli laptop ya. Karena pada saat itu saya nggak punya laptop. Saya HP Android itu cuma satu-satunya HP Android yang saya miliki tahun 2016. Mereknya juga Mito. Mito yang berarti yang masih 3G apa yang masih 3G. 3G. Oh, udah 3G berarti. Udah 3G. Tapi memang pada zaman segitu 3G udah mulai bagus kan. RAM 1 GB itu kan udah paling atas ya. Iya, wah ya itu di zaman 2016 ya, 2016 itu udah masuk kalangan atas lah bisa dibilang walaupun HP-HP keluaran Cina gitu. Saya juga beli itu tuh COD-an di Harjamukti, itu harganya 400.000. Beli HP Android itu. Bukan beli HP baru lagi, bukan. Itu beli HP second juga. Saya nggak pernah beli HP baru pada saat itu karena mikirnya HP baru itu cepat rusak. Kalau HP bekas, walaupun cepat rusak agak awet. Seenggaknya agak awet daripada beli baru. Iya, karena udah terjamin pernah dipakai sama orang. Pada saat itu paradigma saya seperti itu. Nah, beli laptop itu harga 1,5 juta. Berarti di kisaran baru kepake 2 juta. Baru 2 jutaan ya. 2 juta masih ada sisa 3 juta. Nah, di situ kan
kalau saya kan uang itu kan dipegang oleh ibu ya. Uang itu dipegang oleh ibu. Jadi sisa-sisa kayak misalkan 3 juta, 2 juta, kalau misalkan ibu tidak, apa sih bahasanya, kalau misalkan beras tidak ada, ambil pakai uang itu. Kalau misalkan bapak saya kan kuli bangunan. Iya. Ya mohon maklum kalau misalkan memang kalau tidak bekerja tidak dapat uang. Kalau bekerja ya alhamdulillah bisa nyukupin untuk besok. Kan gitu. Nah, ibu saya seorang penjahit. Kalau misalkan ada yang permak, dapat uang bisa makan. Kalau nggak ada, ya tidak bisa makan. Hanya makan pas waktu itu pernah sampai tidak ada sama sekali untuk beli makan puasa. Puasa berarti ini juga mungkin dari ridho orang tua juga sampai pada akhirnya bisa kuliah, dipercaya juga kan sama masyarakat dan segala macam nih sampai ke bangun rumah. Balik lagi ke bangun rumah dan yang tadi modal usaha, Mas. Penasaran nih, kayak modal usaha yang 3 juta ini dipakai untuk apa? Karena sekarang banyak pemuda-pemuda yang pengen usaha tapi bilangnya balik lagi itu ke modal dan modal. Nah, caranya sendiri itu seperti apa? Dari mulai dropship atau apa? Itu dropship sendiri deh, dijelasin dulu gitu biar pada paham juga. Kalau dropship ya teman-temannya, itu dropship itu kan kita hanya menjualkan produk orang lain, tapi dengan harga yang di markup. Kita dapat keuntungan sendiri, kayak misalkan keuntungan kita 20% dari harga semula. Ya itu keuntungan dapatnya kita itu di situ, tapi kita enaknya itu tidak menyetok barang. Nyetok barang. Jadi hanya memasarkan barang tersebut ke pasar kita. Jadi setiap orang itu punya marketplace-nya masing-masing. Jadi jangan takut teman-teman kalau misalkan saya jualan aqua, tapi kenapa bisa gitu? Kenapa bisa saya itu lebih sukses daripada distributor? Karena saya punya marketnya masing-masing, saya punya rezekinya masing-masing, ya percayakan saja kepada Tuhan. Minum dulu, minum keringetan minum. Perihal seperti itu, saya rasa kembali lagi ke niat kita dan kepercayaan kita masing-masing, kuat tidak dalam meyakini suatu kepastian tersebut gitu. Waktu terakhir ngobrol, sekarang juga lagi coba garap gerakan produktif. Uang jadi sampah, sampah jadi uang. Kalau nggak salah kayak semacam bank sampah atau apa gitu namanya. Nah, gerakan produktifnya sendiri sampai muncul dari awal munculnya ide, kemudian coba buat gerakin di lingkungan sekitar sampai coba targetnya sendiri. Nanti di akhir kita bicara target dari awal dulu. Ya, kalau ide itu kan yaitu hikmahnya saya masuk Karang Taruna, hikmahnya saya ikut organisasi dan hikmahnya saya ngobrol dengan orang-orang di sekitar itu memunculkan banyak ide-ide. Saya saring, saya kolaborasikan dengan kreativitas yang saya miliki. Bahwasanya pertama itu kita permasalahannya itu di SDA, lingkungan hidup dan SDM. Nah, SDA-nya kita pecah dulu sebagai apa? Pas waktu itu karena memang ada event, karena ya saya kan orangnya kan sering uji coba ya, sering mengasah mental. Pada saat itu ada event namanya Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2019. Oh, berarti emang bener tahun 2019 tuh lagi sibuk-sibuknya ya? Lagi sibuk-sibuknya, lagi mikir-mikir ya, saya habis dari ini harus kemana nih untuk menunjukkan bahwa ini ilmu yang saya dapat dari Karang Taruna, ini ilmu saya yang dapat dari kuliah, ini ilmu yang saya dapat dari bersosialisasi dengan orang-orang. Pada saat itu ada event Pemuda Pelopor. Saya masuklah dengan ide-ide gagasan bahwa saya ingin mengelola sumber daya alam. Pada saat itu hanya untuk sampah organik dibuat pupuk. Sederhana. Tapi apakah ada penggiat yang membawanya ke atas? Jarang. Rata-rata penggiat itu hanya untuk dirinya sendiri dan hanya untuk orang sekitarnya saja. Tidak ada yang ingin memunculkan lebih lagi kepada masyarakat yang lebih luas. Kan gitu. Semua orang tahu bahwa
sampah organik itu semisal dedaunan, kemudian sampah-sampah dari masyarakat, sisa limbah rumah tangga, itu sudah tahu bahwa itu bisa jadi pupuk. Iya. Tapi apakah orang lain itu ingin untuk tetangganya belajar seperti yang dia lakukan ataupun tidak, itu kan hanya sedikit orang yang mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Iya, karena sekarang kayaknya ngajarin ke orang lamun bahasa Cirebonnya kak eman, khawatir pada bisa. Khawatir pada bisa Iya, ya kesaing. Nah, padahal jangan takut kalau misalkan kita kesaing, karena derajatnya guru itu akan bangga ketika muridnya berhasil. Iya. Tapi mungkin ini kebalik. Muridnya berhasil itu tidak ingin. Iya, karena takut Tersaing. Nah, gerakan produktifnya sendiri kalau boleh diceritakan itu seperti apa sih gerakan produktif yang sekarang coba dijalankan? Jadi pada dasarnya gerakan produktif ini memacu para pemuda maupun masyarakat umum untuk adanya gerakan yang dari yang tidak berguna menjadi ke money, ke uang. Jadi memanifestasikan ilmu-ilmunya untuk dijadikan uang. Dan ini bukan, kalau kita bicara itu sekarang ini bukan waktunya untuk unjuk gigi dalam artian saya berkiprah di sosial itu karena uang, bukan. Ibaratnya saya itu bergerak di social entrepreneur. Jadi bukan sosial diuangkan, tapi bisnis saya akan berdampak pada sosial. Nah, gerakan produktif itu pada konsepnya itu adalah bisnis. Yeah. Gerakan produktif itu bisnis. Karena apa? Karena saya membuat suatu kerajaan bisnis di mana di situ berkumpul para bandar rongsok, kemudian para toko-toko kelontong, dan para masyarakat yang mempunyai sampah-sampah rongsok yang ingin ditukarkan dengan sembako. Berarti kalau bisa dibilang memang mirip bank sampah ya? Mirip bank sampah. Mirip bank sampah. Hanya kata-katanya diubah dari bank sampah ke kios lingkungan hidup. Yeah. Karena memang ya kita tahu sendiri, orang itu pengen yang adanya upgrade kata. Maksudnya jangan di bank sampah, kemudian apalagi penjuluhan sampah, lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup, itu sudah terlalu kuno bagi saya, bagi kaum milenial, sebab kita tidak butuh materi-materi yang basic. Kita pengen yang sekiranya materi itu basic tapi judulnya berbeda. Clickbait. Gerakan enggak pertanyaan lagi nih, apa gerakan ini sendiri yang sudah berjalan di mana aja? Ya kebetulan kalau yang sudah berjalan itu cuman di RW 9 ya untuk saat ini ya, di Kelurahan Sumber. Itu saat ini. Nah, rencana saya itu memang targetnya itu KPM PKH dan KPM BPNT. Sebab kenapa? Karena dalam hati saya tuh sebenarnya tidak terlalu suka dengan adanya bantuan-bantuan PKH dan BPNT. Iya, jangan ajarkan generasi selanjutnya menjadi generasi pengemis. Nah, saya sebagai puskesos juga, sebagai orang sosial juga, dan saya sebenarnya kurang setuju saja, kurang sereg saja dengan hati nurani saya mengenai bantuan-bantuan ini yang terus-terusan bergulir. Apalagi dengan memanjakan masyarakat dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Iya, benar. Nah gitu. Alangkah lebih baiknya kan lebih enak kan orang yang punya usaha didukung terus sampai sekiranya maju, kemudian orang yang maju, yang punya usaha maju, mendukung orang lain yang di bawahnya yang belum maju. Itu kan prinsip sosial ya, yang lebih sosial bisnis. Jadi itu lebih, kita gotong royongnya itu adanya di situ. Nah, keuntungan nih Mas, kalau bicara soal bisnis itu kan yang namanya bisnis setahu saya harus saling menguntungkan, bukan salah satunya saja yang diuntungkan. Keuntungan dari masyarakat sendiri itu seperti apa ketika ikut dalam gerakan apa? Gerakan produktif ini dari Mas Sidik. Ya, jadi ada impact dan feedback, ada feedbacknya ya terhadap gerakan yang masyarakat lakukan dan saya gerakan. Itu manfaatnya gini,
dia punya bisnis, si masyarakat itu punya bisnis dalam artian dia akan berpikir bagaimana caranya mengumpulkan sampah-sampah rongsok ini menjadi lebih banyak, gitu. Dia bisa memonopoli, contoh lah bahasa kasar, bahasa pemerintahan kita dalam artian bahasa politik kita itu kita bisa memonopoli semua orang yang ada di RW tersebut dengan alasan ya usaha kita baik sampahnya daripada tidak digunakan, tidak dimanfaatkan untuk saya saja dan sayanya membuat seperti bandar kecil. Nah, itu masyarakat akan berpikir seperti itu dan mungkin saja ekonomi masyarakat itu sedikit-sedikit mulai bertambah gitu. Kalau kita sih lebih ke ketahanan pangan. Bagaimana caranya masyarakat itu walaupun tidak punya uang tapi masih bisa makan. Dah, itu. Ngarahnya ke situ dulu. Oke, keren pisan berarti. Jadi ibaratnya kita itu harus merdeka. Merdeka bagi saya itu adalah melakukan hal apapun yang kita suka tanpa harus pusing besok makan apa. Oke, cakep nih. Tapi sayang udah 5:30. Terakhir. Apa ya? Kasih motivasi nih buat para generasi muda kita. Apalagi usia-usia produktif sekarang di angka 20 sampai ke 30 itu masa-masanya kayak apa ya? Bisa dibilang juga di angka 20 tahunan itu mulai merasa malas, mulai merasa mencari jati diri dan segala macam. Cara yang pertama saya mau minta cara meningkatkan jiwa sosial. Tapi ya cara meningkatkan jiwa sosial. Yang kedua, bagaimana membangun bisnis di usia muda, jangan pernah takut. Terus yang terakhir nih, kasih wejangan atau motivasi aja lah buat diri kita pribadi dan buat yang nonton nantinya. Iya. Terakhir. Motivasi saya terhadap kaum-kaum muda ya. Pertama, berkaryalah lebih beda daripada berkarya lebih baik. Karena yang beda itu akan muncul ke permukaan daripada yang lebih baik. Anda akan banyak saingannya. Jadi Anda beda saja dulu, akan muncul ke permukaan. Nah, maka dari itu saran saya lagi untuk para pemuda, jangan terlalu berpatokan dengan omongan tetangga ataupun omongan orang. Karena orang belum tentu bisa ngidupin kita. Oke. Nah, kemudian untuk bisnis, kalau bisnis sih, kalau saya sih intinya niat Anda dulu, kemudian basic Anda dulu di seperti apa di bisnis yang Anda suka itu bagaimana caranya kita itu suka merdeka itu, kita itu bisnis itu harus merdeka ya. Lakukan apa yang kalian suka tanpa harus mikir besok makan apa. Udah itu aja syarat berbisnis. Jadi Anda suka traveling, jualin aja alat-alat traveling. Saya suka naik gunung, ya jual-jual aja alat-alat yang biasa outdoor. Ya. Saya suka otomotif, ya jual aja otomotif. Yang ada yang beli mau tidak, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Anda punya pasar sendiri, Anda jangan takut saingan dengan orang lain, dan kalau misalkan emang Anda takut saingan dengan orang lain, perbanyaklah ilmu bisnis Anda dengan cara apapun. Oke, itu bisnis. Tadi juga motivasi buat para pemuda udah, karena berhubung sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain, masih banyak juga obrolannya, tapi pengen maghrib. Kita break. Oke, nanti kita bakal ketemu lagi nih. Siap. Misalkan saya butuh apa-apa atau dari tim Rubik nih, Ruang Bincang Publik, kontak untuk memberikan motivasi, inovasi atau segala macam, atau bahkan ada unek-unek tentang keresahan selama saya kan belum ngorek lebih jauh nih tadi kayak ya kayak rumah juga belum kejawab semua. Terus tadi masalah yang bansos segala macam pernah bentrok atau enggak itu juga belum kejawab tapi karena sudah 5:30 atau 15:30 pas kebetulan pas 15:30 mungkin kita ketemu di lain waktu ya. Boleh, siap. Okay. Kang Ardi. Terima kasih atas waktunya.